Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Dina Rodia. Oke, pada pembahasan video kali ini saya masih melanjutkan mengenai relasi dan fungsi, di mana relasinya sendiri sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dan untuk fungsinya itu sendiri juga sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, kemudian apa selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini? Yaitu korespondensi satu-satu. Nah, korespondensi satu-satu itu maksudnya terdiri dari dua himpunan, yaitu ada himpunan A atau di sini himpunan P dengan himpunan Q ya. Himpunan P itu memuat nama-nama negara, yaitu ada Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Ini adalah dinamakan dengan daerah asal atau domain. Kemudian kita lihat ke himpunan Q-nya. Di sini ada ibu kota negaranya. Ada Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, dan Manila. Nah, kemudian Indonesia itu hanya memiliki satu ibu kota negara, yaitu Jakarta. Sehingga Indonesia itu dipetakan ke Jakarta, dipasangkan dengan Jakarta. Kemudian negara Thailand itu ibu kotanya adalah Bangkok, sehingga kita pasangkan atau dipetakan Thailand ke Bangkok. Yang ketiga ada Malaysia. Malaysia itu ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Maka kita tinggal petakan atau pasangkan Malaysia dengan Kuala Lumpur. Nah, yang keempat ada negara Singapura. Singapura itu ibu kotanya masih Singapura, masih sama ya dengan negaranya. Maka kita tinggal pasangkan atau dipetakan menggunakan diagram panah. Dan yang terakhir ini ada Filipina. Filipina itu ibu kotanya adalah Manila. Maka kita pasangkan Filipina dengan Manila. Nah, ini dari himpunan asal, dari daerah asal yaitu domain, kita pasangkan satu-satu menuju daerah kawan ke kodomain. Nah, ini Indonesia hanya ada Jakarta, Thailand hanya ke Bangkok, Malaysia, Kuala Lumpur, Singapura, Filipina, Manila. Nah, ini tidak mungkin kan Indonesia ibu kotanya ada dua, misalkan Jakarta dan Kalimantan. Itu tidak. Jadi, kalau korespondensi satu-satu itu pasti hanya ada satu pasangan seperti itu. Nah, kemudian bisa juga seperti ini. Kalau yang ini dibalik ya. Kalau ini himpunan Q yang menjadi daerah asal atau menjadi domain, kemudian himpunan P-nya yang menjadi daerah kawan atau kodomain. Sama halnya dengan yang tadi, yaitu ibu kota ya. Jakarta, ibu kota dari Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada lagu kebangsaan. Ya, lagu kebangsaan itu pasti setiap negara itu hanya memiliki satu lagu kebangsaan ya. Seperti itu. Coba kita lihat di sini. Ini ada lagu kebangsaan dan negaranya. Kemudian di sini negara Indonesia itu lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya ya, tidak ada yang lain. Kemudian Malaysia lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Kamboja lagu kebangsaannya adalah No Courage, No Courage. Kemudian negara Jepang lagu kebangsaannya adalah Kimi Gayo, seperti itu. Jadi di dalam korespondensi satu-satu itu tidak ada mungkin yang memiliki lebih dari satu pasangannya. Jadi korespondensi satu-satu itu betul-betul hanya memiliki satu pasangan seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B ya. Dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Dengan demikian, banyak anggota himpunan A dan B haruslah sama. Nah, ini kan harus sama ya. Jadi, dari himpunan P dan himpunan Q itu tidak ada boleh yang bercabang. Misalkan Indonesia ke Jakarta dan Indonesia ke Bangkok, itu kan bercabang dari Indonesianya, itu tidak boleh. Atau Indonesia ke Jakarta, kemudian Thailand ke Jakarta, itu juga tidak boleh. Itu namanya bukan korespondensi satu-satu ya, karena tadi Jakartanya bercabang.
yaitu ke Indonesia dan ke Thailand. Tidak boleh seperti itu. Kalau korespondensi satu-satu harus betul satu pasangan gitu ya. Dan di sini saya berikan contohnya. Untuk yang nomor 1, dari himpunan P adalah bilangan ganjil yang kurang dari 10 dan himpunan Q huruf vokal. Dapat ditunjukkan korespondensi satu-satu berikut. Nah, kita terjemahkan dulu dari himpunan P. Himpunan P ini dikatakan bilangan ganjil yang kurang dari 10, yaitu ada 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5 ya, ada anggotanya ada 5 himpunan P. Kemudian kita definisikan untuk himpunan Q, ada huruf vokal juga ada 5, A, I, U, E, O. Nah, ini tinggal kita pasangkan seperti itu. 1 dipetakan ke A, 3 dipetakan ke I, 5 dipetakan ke U, 7 dipetakan ke E, dan 9 dipetakan ke O. Nah, ini betul namanya korespondensi satu-satu, tidak ada yang bercabang, saling memiliki satu pasangan seperti itu, baik dari himpunan P maupun dari himpunan Q-nya, tidak boleh ada yang bercabang seperti itu ya. Nah, selanjutnya contoh untuk yang nomor 2 di sini antara himpunan bendera dan himpunan negara terdapat korespondensi satu-satu berikut ini. Nah, ada bendera dan negara di sini. Negaranya ada Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Indonesia memiliki bendera kenegaraannya seperti ini ya. Bendera kebangsaan Indonesia adalah merah putih. Lalu bendera kebangsaan negara Malaysia seperti ini. Bendera kebangsaan negara Singapura juga seperti ini dan negara Vietnam juga benderanya seperti ini. Jadi setiap negara itu pasti memiliki benderanya masing-masing. Satu negara itu hanya memiliki satu bendera seperti itu. Itu yang dinamakan korespondensi satu-satu antara negara dan bendera seperti itu. Nah, di sini selanjutnya banyak korespondensi satu-satu. Oke, kita akan membahas banyaknya korespondensi satu-satu antara beberapa himpunan ya. Yang pertama, korespondensi satu-satu dengan dua anggota. Nah, di sini maksud dua anggota adalah dari setiap himpunan P dan himpunan Q itu masing-masing memiliki dua anggota himpunan. Himpunan P itu ada A dan B, ini dua anggota, kemudian himpunan Q juga ada X dan Y, ini juga dua anggota. Nah, sehingga kita dapat mengkorespondensikan satu-satu antara anggota P dan anggota Q. Nah, yang pertama, untuk gambar pertama ini kita pasangkan dengan yang sejajar dulu. A kita pasangkan dengan X, kemudian B kita pasangkan dengan Y. Nah, ini baru satu yang terbentuk dari dua anggota himpunan masing-masingnya. Oke, apa masih bisa ada bentuk lain selain bentuk ini? Iya, ada tentunya. Nah, tentunya seperti ini, saling menyilang ya. Kita pasangkan A dipasangkan dengan Y, kemudian B dipasangkan dengan X. Ini betul. Ini adalah korespondensi satu-satu karena dari setiap anggota himpunan A dan anggota himpunan Q, mohon maaf, karena dari semua anggota himpunan P dan anggota himpunan Q itu tidak ada yang bercabang, saling memiliki pasangan satu-satu sehingga dinamakan dengan korespondensi satu-satu. Nah, kemudian dari korespondensi satu-satu dengan dua anggota ini terbentuklah ada dua cara. Ini cara yang pertama dan ini cara yang kedua, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke korespondensi satu-satu dengan tiga anggota. Nah, jadi maksudnya di sini
Setiap anggota himpunan P dan anggota himpunan Q itu masing-masing memiliki 3 anggota. Di himpunan P itu ada 3 anggota, yaitu A, B, C. Dan di himpunan Q juga ada 3 anggota, yaitu X, Y, Z. Nah, cara yang pertama untuk korespondensi satu-satu, kita pasangkan dengan yang sejajar terlebih dahulu. Kita pasangkan A ke X, kemudian B ke Y, dan C ke Z. Nah, seperti itu. Ini cara yang pertama dari korespondensi satu-satu dengan 3 anggota. Kemudian untuk cara selanjutnya boleh kalian cari lagi mau seperti apa bentuknya. Nah, setelah kita cari ternyata ada 6 cara untuk yang korespondensi satu-satu dengan 3 anggota itu ada 6 cara. Ini cara pertama, cara kedua, cara ketiga, cara keempat, cara kelima, dan cara keenam. Oke, silahkan kalian amati untuk cara kedua dan sampai ke 6 ini. Apakah ini betul semuanya korespondensi satu-satu? Nah, ya setelah diamati bagaimana? Betul, ini cara kedua sampai cara keenam itu memiliki korespondensi satu-satu. Dari setiap anggota himpunan P dan himpunan Q-nya itu tidak ada yang bercabang sama sekali ya. Itu namanya korespondensi satu-satu dengan 3 anggota. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada kolom atau tabel ya. Berdasarkan uraian tersebut diperoleh hubungan berikut. Uraian dari yang tadi korespondensi satu-satu dengan 2 anggota dan korespondensi satu-satu dengan 3 anggota. Ternyata ada hubungannya untuk mencari korespondensi selanjutnya. Oke, banyak anggota P. Di sini ada kolom banyak anggota P dan banyak anggota Q. Kemudian banyak korespondensi satu-satu dari P ke Q. Nah, jadi di sini untuk banyak anggota P, itu tadi kan yang korespondensi satu-satu 2 anggota ya. Banyak anggota P itu ada 2. Kemudian banyak anggota Q juga ada 2. Nah, kemudian banyak cara yang dapat diperoleh dari himpunan P ke Q itu ternyata ada caranya seperti ini, 2 dikali 1. Nah, karena ininya 2, maka kita patokan angka yang pertama itu 2. Di sini 2 dikali 1, yaitu hasilnya 2. Nah, sehingga ini hasil ini adalah yang akan menjadi hasil banyaknya korespondensi satu-satu dengan 2 anggota. Seperti itu. Sekarang kita lihat ke korespondensi 3 anggota. Nih, banyak anggota P itu ada 3. Kemudian banyak anggota Q-nya juga ada 3. Nah, bagaimana kita untuk mencari banyaknya korespondensi yang dapat dibentuk oleh korespondensi satu-satu dengan 3 anggota? Ternyata caranya seperti ini. Nah, yang ini dulu kita lihatnya. 3 dikali 2 dikali 1 ya. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 dikali 1 sama dengan 6. Nah, ini yang 6 ini adalah hasil untuk memperoleh banyaknya korespondensi satu-satu jika himpunan P dipetakan ke himpunan Q seperti itu. Jadi ada 6 cara, betul ya kan? Tadi untuk yang ini yang korespondensi satu-satu dengan 2 anggota ada 2 cara, kemudian korespondensi satu-satu dengan 3 anggota ada 6 cara. Nah, ternyata ini hubungannya seperti ini gitu. Oke, misal kita akan mencari korespondensi dari 4 anggota. Misal himpunan P itu ada 4 anggota dan himpunan Q juga ada 4 anggota. Nah, bagaimana kita untuk mencarinya? Maka tinggal dikalikan, kali mengurut ya dari 4 terlebih dahulu karena kita akan mencari yang keempat gitu. Maka kita tulis di sini 4 kali 3 kali 2 dikali 1. Nah, hasilnya berapa? 4 kali 3 sama dengan 12. 12 kali 2 sama dengan 24. 24 dikalikan dengan 1 sama dengan 24. Nah, jadi banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan P ke himpunan Q dengan masing-masing anggotanya sebanyak 4, yaitu ada 24 cara seperti itu. Begitupun untuk seterusnya. Di sini N itu apa?
dan itu bilangan bebas, bebas angka berapa yang akan kita cari. Misalkan N-nya itu kita akan mencari korespondensi dengan 6 anggota, maka 6 dengan 6, seperti itu caranya. Berarti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, hasilnya berapa? Jadi setelah mendapatkan hasil tersebut, itulah yang dinamakan cara atau banyaknya korespondensi satu-satu dengan 6 anggota. Seperti itu ya, semoga dapat dipahami. Thanks for watching. Don't forget subscribe, like, comment, and share. Bye bye.